Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya enak, bahkan bagi mereka yang tampak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan dengan segala dinamika dan ujian, agar manusia mengenal makna kesabaran, syukur, dan penghambaan sejati. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang telah mencontohkan keteguhan dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan, sebagai jalan menuju kesempurnaan iman. Di tengah derasnya arus informasi dan gemerlapnya media sosial, masyarakat modern seringkali terjebak dalam ilusi kehidupan orang lain. Mereka melihat potret kebahagiaan, kekayaan, dan kesuksesan yang dipajang secara visual dan tampak sempurna, lalu menyimpulkan bahwa hidup orang lain selalu enak dan mudah. Padahal yang terlihat hanyalah sepotong kecil dari kisah yang disembunyikan. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum seorang tokoh publik, di balik penampilan elegan seorang pejabat, dan di balik kata-kata bijak seorang guru spiritual, terdapat air mata, perjuangan, dan kelelahan yang dalam. Banyak orang membayangkan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan besar, ilmu yang tinggi, atau kekuatan luar biasa, seperti ahli kanuragan, dokter spesialis, tokoh agama, atau pemimpin negara, telah hidup dalam kenyamanan tanpa kesulitan. Padahal, setiap makam tinggi selalu beriringan dengan ujian yang berat. Seseorang bisa memiliki gelar dokter, tetapi tetap diuji dengan penyakit yang tak bisa ia sembuhkan sendiri. Seorang pejabat tinggi bisa diuji dengan kesepian, tekanan batin, atau keputusan sulit yang bisa memengaruhi hidup banyak orang. Bahkan seorang wali pun, yang hidupnya penuh karamah, tetap diuji dengan penderitaan fisik, ujian batin, atau fitnah dari umatnya sendiri. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang lari dari kesulitan, tetapi tentang bagaimana bersikap dalam kesulitan. Hidup bukanlah tentang menjadi hebat agar bebas dari ujian, tetapi tentang menjadi kuat agar mampu menghadapinya. Kekuatan sejati bukan terletak pada sakti atau status, tapi pada keteguhan hati dan keikhlasan jiwa dalam menerima qada dan qadar Allah dengan ridha. Dengan pemahaman ini, manusia akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak mudah iri, tidak gampang kecewa, dan tidak cepat merasa gagal. Sebaliknya, ia akan lebih dalam bersyukur dan lebih kokoh dalam bersabar, karena sadar bahwa tak satu pun insan di dunia ini yang benar-benar hidup enak-enak saja. Konsep utama yang ingin ditegaskan adalah bahwa tidak ada satupun manusia yang hidupnya sepenuhnya enak dan tanpa ujian. Bahkan dalam makam spiritual tertinggi sekalipun, kesulitan adalah bagian dari penyucian dan pelatihan jiwa. Allah Ta'ala menciptakan dunia sebagai tempat ibtila, ujian, bukan jasa pembalasan. Oleh karena itu, keberadaan rasa sakit, penderitaan, dan tekanan hidup bukanlah pertanda bahwa seseorang rendah, melainkan peluang untuk naik kelas dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Islam, setiap makam kehidupan memiliki taklif, beban tanggung jawab, yang sesuai dengan kadar hamba tersebut. Semakin tinggi makam seseorang, semakin berat pula ujiannya. Seorang awam diuji dengan kebutuhan dasar dan kesabaran atas hal-hal kecil, sementara seorang alim diuji dengan amanah ilmu dan kemurnian niat. Seorang pejabat diuji dengan keadilan dan integritas, seorang guru spiritual diuji dengan kebersihan hati dan istiqomah dalam menuntun. Bahkan seorang wali diuji dengan amanah karamah, kerahasiaan makam, serta kemampuan menyembunyikan kedekatannya dengan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Kehidupan tidak dibentuk agar kita mencari zona nyaman secara terus-menerus, tetapi untuk melatih kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Dalam proses itulah manusia bertumbuh. Setiap kesulitan yang datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyempurnakan.
Konsep ini sejatinya juga menyingkap satu pelajaran penting, bahwa derajat kemuliaan bukan diukur dari tampilan lahiriah, bukan dari kekayaan, popularitas, atau kekuatan, melainkan dari sejauh mana seseorang mampu menjaga keimanannya di tengah badai ujian. Dan itu adalah ujian yang adil, karena bisa menimpa siapa saja, raja maupun rakyat, dokter maupun pasien, guru maupun murid, orang sakti maupun orang biasa. Sebagaimana dalam tasawuf diajarkan, barang siapa yang ingin mencapai makam marifat, maka bersiaplah ia untuk diuji dengan berbagai kebalikan, agar jiwanya bisa terbebas dari ketergantungan kepada selain Allah. Ujian bukan musibah, melainkan miraj, tangga naik menuju Allah. Untuk menguatkan konsep bahwa kehidupan di dunia ini tidak pernah benar-benar lepas dari ujian dan kesulitan, berikut adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadits Nabi, serta pandangan para ulama dan sufi. Ayat Al-Quran A.Q.S. Al-Balad 4. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat ini menjelaskan bahwa sejak awal penciptaan, manusia ditakdirkan menjalani kehidupan dalam keadaan penuh perjuangan, kesulitan, dan ujian. Istilah fikabat menggambarkan beban hidup yang terus-menerus, baik fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Ujian tersebut bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajat manusia melalui kesabaran dan keteguhannya. B.Q.S. Al-Mulk 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan bukan tentang siapa yang paling nyaman atau paling makmur, tetapi siapa yang paling baik amalnya saat menghadapi berbagai ujian. Bahkan kehidupan itu sendiri, hidup dan mati, adalah ujian dari Allah. C.Q.S. Al-Baqarah 155. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa ujian adalah bagian yang pasti dari hidup, bahkan untuk orang-orang beriman. Tidak disebutkan bahwa Allah akan memberi kenyamanan terus-menerus, melainkan ujian demi ujian untuk mengukur keimanan dan ketulusan sabar. Hadits Nabi A. Hadits riwayat Tirmidzi. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, dan semisalnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Penjelasan hadits ini menunjukkan bahwa ujian tidak menandakan keburukan, tetapi justru kemuliaan. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin besar pula ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan anak, Nabi Ayub dengan sakit, Nabi Musa dengan pengkhianatan umat, dan Nabi Muhammad sendiri diuji dengan fitnah, kelaparan, bahkan perang. B. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Penjelasan hadits ini memperkuat bahwa dalam menghadapi ujian hidup, yang paling penting adalah niat dan sikap batin. Banyak orang diuji, tetapi tidak semua berhasil menjadikannya ladang amal. Mereka yang menyikapi dengan sabar, ikhlas, dan bergantung kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Pendapat ulama dan sufi. A. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Barang siapa yang mengira hidup di dunia ini untuk bersenang-senang, maka ia tertipu oleh dunia. B. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menyatakan, tidaklah Allah membukakan bagimu pintu musibah kecuali untuk menyempurnakanmu. Maka jangan lihat pada bentuknya,
lihatlah pada tujuannya. C. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Barang siapa yang mengira ia akan hidup tanpa ujian, maka ia belum mengenal hakikat iman. Dalil-dalil ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kesulitan dan ujian adalah bagian sah dari kehidupan, bukan karena seseorang hina, tetapi karena Allah sedang membentuk kekuatan spiritual di dalam dirinya. 4. Aplikasi dan hikmah. Setelah memahami bahwa kehidupan adalah ladang ujian bagi setiap insan, bahkan bagi mereka yang paling mulia sekalipun, maka muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya kita menyikapi kesulitan hidup? Dan apa hikmah di baliknya? A. Sikap yang harus diambil. 1. Menerima dengan lapang dada. Ujian adalah ketetapan Allah. Maka langkah awal adalah menerima kenyataan tanpa keluh kesah yang melemahkan iman. Seorang hamba yang ridha akan takdir Allah akan memiliki ketenangan hati, karena ia yakin bahwa setiap musibah membawa maksud ilahi. 2. Sabar dan istiqomah. Sabar bukan berarti diam tanpa tindakan, melainkan tetap kokoh dalam keimanan dan berbuat baik walau keadaan tidak ideal. Kesabaran dalam amal, ibadah, dakwah, bahkan dalam kemiskinan atau sakit, semuanya bernilai tinggi di sisi Allah. 3. Bersyukur di tengah derita. Syukur bukan hanya atas nikmat, tetapi juga atas ujian, karena melalui ujian Allah membentuk jiwa. Syukur melahirkan energi positif dan membuka pintu-pintu pertolongan yang tidak disangka. 4. Menguatkan hubungan dengan Allah. Kesulitan seharusnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Saat semua jalan makhluk tertutup, Allah membuka jalannya. Perbanyak zikir, salat malam, dan doa dalam kesunyian. Disitulah tempat kekuatan spiritual dilahirkan. 5. Jangan tergoda dengan kehidupan orang lain. Yang tampak enak bisa saja menyembunyikan luka. Jangan mengukur kebahagiaan dengan standar dunia. Ukurlah dengan kedekatan kepada Allah dan ketenangan batin yang hakiki. B. Hikmah ujian dalam kehidupan. 1. Ujian adalah jalan penyucian diri. Seperti emas yang dibakar agar murni, jiwa manusia ditempa dengan kesulitan agar bersih dari sifat buruk, sombong, bergantung kepada makhluk, atau cinta dunia. 2. Ujian adalah tangga makam. Tiada makam tinggi tanpa tangga cobaan. Setiap kesulitan adalah peluang untuk naik derajat. Allah menyempurnakan makam para nabi dan wali dengan kesabaran mereka dalam ujian. 3. Ujian melatih tauhid sejati. Saat diuji, seseorang belajar untuk bergantung hanya pada Allah. Ia belajar berkata dalam hatinya, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik penolong. 4. Ujian menyaring keimanan yang murni. Mana yang benar-benar mencintai Allah, dan mana yang hanya ikut-ikutan dalam iman akan tampak dalam ujian. Dunia adalah tempat seleksi untuk akhirat. 5. Ujian menjadikan hati lembut dan peka. Orang yang pernah menderita biasanya lebih mudah berempati, lebih lembut dalam bicara, dan lebih tulus dalam membantu sesama. Kesimpulan aplikasi. Maka, setiap hamba yang diuji hendaknya melihat bahwa ia sedang diundang oleh Allah untuk naik makam. Bila sabar, ridha, dan istiqomah dijaga,
maka tidak hanya pahalanya besar, tetapi jiwanya pun akan terangkat ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebaliknya, bila seseorang hidup terlalu enak, terlalu mudah, tanpa ujian dan tanpa tantangan, maka ia patut bertanya kepada dirinya, apakah aku sedang diuji dengan kenikmatan yang melalaikan? Sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, ujian yang disertai kesadaran lebih baik daripada nikmat yang membuat lalai. Penutup. Saudaraku, kehidupan di dunia ini bukan tempat untuk berleha-leha. Ia adalah medan ujian, ladang perjuangan, dan tempat pembuktian cinta kita kepada Allah. Tidak ada satupun manusia, seberapa tinggi ilmunya, seberapa kuat kesaktiannya, atau seberapa luas pengaruhnya, yang terbebas dari ujian. Yang membedakan bukan pada jenis ujiannya, melainkan pada bagaimana kita menyikapinya. Apakah dengan keluhan dan keputusasaan, atau dengan sabar dan keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya yang maha bijaksana. Mari kita latih hati untuk rida terhadap keadaannya, menjaga sabar dalam badai, dan bersyukur dalam senyap. Karena bisa jadi, di balik kesulitan yang hari ini kita jalani, sedang tumbuh makam yang kelak akan mempertemukan kita dengan ridha Allah dan kemuliaan akhirat. Jangan iri kepada mereka yang tampak hidupnya mudah. Jangan hina diri karena diuji. Tapi tetaplah berdiri di jalan kebenaran, dengan langkah penuh keikhlasan. Karena sesungguhnya, yang dicari bukan hidup yang paling enak, melainkan hidup yang paling Allah ridai. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang lapang, jiwa yang sabar, dan cahaya marifat yang membimbing kita dalam menempuh hidup yang penuh liku ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.